Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya. Kita tahu kalau bukan karena karunia Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun orang baik. Tidak ada satupun di antara kita, di antara seluruh manusia yang menjadi baik, menjadi orang yang soleh. Kita harus sadar bahwa ketaatan, kepatuhan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan itu karena Allah yang memberikan taufik kepada kita. Maka kita nggak boleh berhenti berdoa, mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas nikmat ibadah ini dan meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan kita meminta tambahan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat terkadang tidak pernah terbetik di hatinya untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, setelah lama kita libur, semua sibuk dengan kegiatannya, semua melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi ana yakin semuanya tetap belajar dengan sarana yang sudah ada, memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Di bulan Ramadan yang telah berlalu, kita bisa melihat bagaimana malam hari seperti siang hari. Di 10 hari terakhir, kita melihat tubuh yang biasanya terbujur, lemas, tak bertenaga, tidur. Tapi di malam itu dia tidak tidur. Dia terjaga. Membuka kedua matanya. Mengangkat kedua tangannya. Lisan yang biasa kaku atau bahkan terbuka karena kecapean. Ketika itu lisan itu terbuka. Mulut itu terbuka dan lisan itu berkata, Allahumma Rabbi Ilahi Ya Rahman Ya Rahim. Tapi suasana yang indah itu terkadang berhenti ketika matahari Ramadan tenggelam di ufuk barat sana. Padahal seharusnya tidak, jamaah. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu akan terus menghidupkan malamnya dengan ibadah. Siangnya untuk bekerja mencari dunia. Tapi di malam harinya, dia tidak habiskan malam itu untuk tidur. Mengumpulkan kekuatan, menambah tenaga untuk mencari dunia. Tidak. Kalau kita melihat Allah Azza wa Jalla bagaimana memuliakan malam hari, khususnya sepertiga malam akhir, tatkala manusia terlelap dalam tidurnya, nyenyak dalam istirahatnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hamba yang soleh. Coba kita buka di surah As-Sajdah ayat 16 dan 17.
Silakan dibaca. Surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Kemudian surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18. نعم تفضلي. As-Sajdah ayat 16-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Kita lihat nih penghuni surga. Ketika mereka hidup di dunia. Di malam hari, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka tidak menghabiskan malam untuk istirahat. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka meninggalkan ranjangnya, meninggalkan tempat tidurnya. Ngapain? Yad'una rabbahum. Mereka berharap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Khaufan wa tama'a. Mohon kepada Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Anak kadangkala melakukan safar. Naik pesawat jam 5, 15 menit. Apa yang harus Anda lakukan? Seorang musafir yang tahu dia jam 5, 15 menit pesawat itu akan take off. Dia akan bangun jam 3. Dia akan memprediksi semua waktu untuk perjalanan. Dia akan mengatakan, perjalanan dari rumahku ke airport setengah jam. Kemudian aku harus check in. Kemudian nanti menanti di ruang tunggu. Dia akan lakukan itu. Dan Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Airport itu ramai. Penuh dengan manusia. Kadang-kala Anda naik kereta, Anda melihat stasiun kereta itu ramai dengan manusia. Di jam-jam yang seharusnya mereka tidur. Bukan seharusnya mereka tidur. Orang-orang masih tidur. Tapi mereka bangun. Mereka bergegas. Mereka takut ketinggalan kereta. Mereka berharap bisa datang tepat waktu. Dan kemudian mereka bisa naik kereta. Kemudian sampai kepada tujuan. Kita pun seperti itu jamaah dalam kehidupan dunia. Kereta itu akan berjalan. Kita harus bangun di awal waktu. Kita harus mempersiapkan diri. Yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu bangun di malam hari. Meninggalkan ranjangnya. Meninggalkan keenakan mereka. Tidur bisa kapan saja kita tidur. Tapi untuk sholat malam. Memang berat melakukan hal itu. Tapi Allah sebutkan. Pahala yang menanti. Kenapa kalau kita lihat orang dikasih tugas oleh
oleh perusahaannya, oleh tempat kerja dia, tugas perjalanan keluar kota. Berangkat dia jam 3. Kenapa antum mau? Itu waktunya tidur. Kenapa antum tidak tolak? Ada rasa takut dan rasa harap. Itu yang harus selalu hadir pada diri kita. Apa sih yang kita harapkan dari kehidupan ini? Apa yang kita takutkan? Makanya kenapa Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran Karim senantiasa menggabungkan surga dan neraka dalam penjelasan dan pengarahan kepada umat. Agar mereka berharap surga dan takut dari api neraka. Kemudian Allah sebutkan sifat yang ketiga, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang selain bangun di malam hari, kemudian beribadah, mereka itu peduli sama orang lain. Nggak pelit. Jadi kalau ada orang suka bangun malam kemudian pelit, kok bisa? Kok bisa engkau bakhil? Apa yang kau cari? Kalau cari surga, bukti orang mencari surga itu sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Sekarang dibaca. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kita lihat nih, Allah sebutkan mereka dulu yang di surga ini, ketika hidup di dunia, muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Apa kebaikan mereka? Apa kebajikan yang mereka lakukan sehingga mereka berhak mendapatkan apa saja di dalam surga Allah Azza wa Jalla? Allah sebutkan sifat mereka, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang kalau malam itu sedikit tidur. Qalilan. Terus kalau mereka begadang tidak tidur, mereka sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir malam, mereka tidurnya udah sedikit. Di akhir malam, apa yang mereka lakukan? Mereka beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun amal ibadah kita, sebesar apapun sedekah kita, seulet apapun bacaan kita untuk Al-Quran Karim, tetap kita makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita banyak melakukan kesalahan. Itu sudah melekat di diri kita. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di akhir malam, di waktu sahur, tatkala orang-orang tidur, nih manusia, setelah dia sholat, setelah dia berdoa, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Karena dia tidak bisa beribadah dengan sempurna. Itu yang melakukan penghuni surga. Sudahkah kita melakukan itu? Sehingga paling tidak ada kriteria kita, ya calon penghuni surga. Orang kan udah kelihatan, oh insya Allah ya mudah-mudahan ya Allah, aku bisa masuk surga ya Allah. Aku sudah berusaha untuk tidurnya sedikit. Aku berusaha di waktu sahur untuk beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Sama dengan ayat yang di As-Sajdah. Orang ini beribadah, berdoa di malam hari.
tapi dia suka sodakoh juga. Itu sebagai bukti kalau dia memang bukan hambanya dunia. Dia bekerja cari dunia, tapi untuk mendapatkan akhirat. Maka seringkali ana sampaikan, dulu ana berpikir, orang yang sukses dalam urusan dunia, itu akan lebih mudah untuk menggapai akhiratnya. Karena dia udah gak terlalu usah capek-capek lagi cari dunia. Dia tinggal duduk. Kalau bicara ngantor, itu karyawannya berangkat dari rumah mungkin jam 6 pagi sampai kantor jam 7. Pulang mungkin dia sampai jam 7 malam di rumahnya. Artinya dia lelah. Bos perusahaan, dia datang kapan dia mau. Dia datang jam 10. Dia lihat semuanya selesai. Tanda tangan. Mungkin dia ada rapat. Dia bisa istirahat. Mencari akhirat. Tapi terkadang ambisi dunia membuat dia dalam waktu luang yang Allah berikan berburu dunia lagi. Allahumma arhamna ya Allah. Semoga Allah merahmatin kita. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla